Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya Nandita Muhammad Rizal dengan nomor NPM saya 0204241137. Saya sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Hairun Ternate. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang siklus penyusunan laporan keuangan. Siklus penyusunan laporan keuangan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan aktivitas keuangan suatu entitas. Siklus ini penting bagi perusahaan karena menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan secara strategis. Tujuan utama dari siklus ini adalah menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal sesuai standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS, berguna bagi pengguna internal dan eksternal seperti manajer, investor, dan kreditur. Siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, tahapan siklus penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi. Setiap transaksi keuangan perusahaan harus diidentifikasi dan dianalisis. Contoh transaksi penjualan barang atau jasa, pembelian aset, pembayaran gaji. Hasil analisis ini menentukan akun mana yang akan terpengaruh, apakah akan dicatat dalam debit atau kredit. 2. Pencatatan jurnal transaksi. Setelah dianalisis, transaksi dicatat dalam jurnal yang dikenal sebagai jurnal umum atau jurnal khusus. Format pencatatan: tanggal transaksi, akun yang didebit dan dikredit, nilai transaksi, penjelasan singkat. Contoh pencatatan transaksi pembelian persediaan senilai 5 juta rupiah, jurnal debit persediaan 5 juta, kredit juga sebesar 5 juta rupiah. Posting ke buku besar. Ini transaksi yang telah dicatat di jurnal kemudian dipindahkan ke dalam buku besar untuk mengelompokkan saldo berdasarkan jenis akun. Buku besar ini membantu menyusun laporan keuangan karena memberikan gambaran akhir setiap akun. Contoh akun buku besar, akun kas, akun pendapatan, akun beban. Penyusunan neraca saldo. Setelah semua transaksi tercatat di buku besar, dilakukan penyusunan neraca saldo untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Neraca saldo ini menjadi dasar untuk langkah berikutnya. Selanjutnya, penyesuaian atau adjustment entries. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mencatat transaksi yang belum dicatat atau belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jenis penyesuaian: beban yang masih harus dibayar atau accrued expenses, pendapatan yang diterima di muka penyusutan aset tetap. Nah, contoh penyesuaian: beban listrik 1 juta rupiah yang belum dibayar, debit beban listrik 1 juta rupiah, kredit utang listrik 1 juta rupiah. Penyusunan laporan keuangan. Jadi, setelah penyesuaian, laporan keuangan disusun ada 4 laporan utama. Yang pertama, laporan laba rugi, menggambarkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih. Contoh pendapatan 50 juta rupiah dikurangi beban 40 juta rupiah sama dengan laba 10 juta rupiah. Kedua, laporan perubahan modal menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Contoh, modal awal 100 juta rupiah ditambah laba 10 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah sama dengan modal akhir 105 juta rupiah. Ketiga, neraca. Laporan posisi keuangan menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode tertentu. Contoh, aset 150 juta, kewajiban 45 juta rupiah, ekuitas 105 juta rupiah. Laporan arus kas menggambarkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
7. Penutupan buku atau closing entries. Pada akhir periode, akun nominal atau pendapatan dan beban ditutup ke akun modal atau laba ditahan. Penutupan ini dilakukan agar saldo akun nominal kembali nol di awal periode berikutnya. Contoh penutupan akun: pendapatan sebesar Rp50 juta ditutup ke laba ditahan, beban Rp40 juta juga ditutup ke laba ditahan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bahas kali ini teman-teman, siklus penyusunan laporan keuangan terdiri dari beberapa langkah, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Kedua, tahapan ini memastikan laporan keuangan akurat sesuai standar akuntansi dan bermanfaat bagi pengguna. Yang ketiga, dengan memahami siklus ini, perusahaan dapat mengelola transaksi keuangannya secara lebih sistematis dan terstruktur. Nah, ringkasan prosesnya: yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi, pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, dan penutupan buku. Nah, itu dia penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Itulah pengetahuan yang bisa saya sharing kepada teman-teman semuanya. Pengetahuan saya sangat terbatas. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.